Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, jadi kalau boleh diceritakan gimana sih suasana kebatinan Golkar sekarang menjelang kongres luar biasa dan menjelang transisi kekuasaan? Ketua umumnya nanti akan lebih prefer kemana? Kepada Pak Jokowi atau kepada Pak Prabowo nanti sebetulnya? Ya, tentu kami sekarang berkonsentrasi untuk menghadapi agenda-agenda ke depan ya. Terutama saya misalnya sebagai Wakil Ketua Umum bidang pemenangan pemilu punya sangat kepentingan menghadapi pilkada, dan ini kan bagian dari rencana kami di periode ini sebetulnya. Setelah kemarin alhamdulillah sukses mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian alhamdulillah juga rakyat memberikan kepercayaan kembali kepada Golkar sehingga kursinya naik secara nasional ya. Di DPR RI 17 kursi, kemudian di provinsi, kabupaten, kota seperti itu. Dan kemudian karena memang tahun ini 3 jenis pemilu itu sekaligus dilaksanakan ya, habis Pileg, Pilpres dan Pilkada, tentu ini menjadi bagian sukses kami berikutnya. Nah, makanya dengan peristiwa mundurnya Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, kami sepakat ini harus bisa terus diantisipasi segera mungkin. Makanya kami cepat, Munasnya pun harus cepat juga, sehingga nanti pada saat pendaftaran tanggal 27-29 itu kita sudah punya ketua umum yang baru, karena ini kan sudah kami persiapkan juga ya, 2 tahun, sekarang nama-namanya sudah ada, udah tinggal 100-an lagi yang belum kita putuskan. Itu, dan kemudian nanti agenda berikutnya adalah menjelang masuknya periode pemerintahan baru kan, ada pelantikan DPR, baik DPR RI maupun DPRD kabupaten, provinsi dan kabupaten kota, yang kami harus selesaikan juga siapa yang jadi pimpinan, karena kami juga banyak sekali itu sekarang kabupaten kota dan provinsi yang daerah-daerah itu kita punya pimpinan DPR, dan nanti yang menyambut pemerintahan baru termasuk kabinet. Ya, saya kira kan Golkar menjadi bagian yang kemarin mengantarkan Pak Prabowo dan Gibran, tentu pasti akan diajak bicara oleh Pak Prabowo. Oke, baik Bung Adian. Ya. PDIP yang sekarang kelihatannya menjadi partai yang kemudian dikucilkan, berada di luar terus. Perasaannya seperti apa sekarang bagi PDI Perjuangan? Oh, perasaan kita biasa-biasa aja. Dan maksudnya begini loh, kalau kita jalani prosesnya ya, kenapa kemudian sekarang rame istilah di teman-teman master konspirasi itu. Dulu kita gabung dengan dia, ngelawan dia. Lalu kemudian dia gabung dengan dia, ngelawan kita. Lalu kemudian gabung lagi dengan dia. Nah, ini kan kayak begitu situasinya. Itu loh. Nah, kita tidak perlu menyebutkan siapa, tapi kita nyebutnya ya Masko tadi. Master konspirasi. Nah, kita harus sadar sama-sama bahwa kita sama partai politik ini sedang diadu. Sedang diadu, sehingga tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kemudian menjadi dominan, tidak ada. Semua dirontokkan sedemikian rupa gitu loh. Kan kita bisa mengurut peristiwa satu persatu. Oleh siapa? Ya master konspirasi. Oke. Yang ya siapa master? Pasti gitu. Menurut saya kenapa disebut master konspirasi? Karena jago. Jago ya? Harus kita akui jago betul gitu. Dan kita nggak sadar gitu loh. Pernah kalah ya berarti ya kalau bilang jago ya? Apa? Pernah bertarung dan kalah ya berarti ya? Ya begitu loh. Sama-sama kalah kita mas. Bukan, maksudnya apa? Oh, lama-lama kita oh ini jago nih. Jago membangun konspirasi gitu loh. Jago membangun apa ya? Kita berpikir tidak begitu, ternyata begitu. Kita berpikir tidak ke sana, ternyata ke sana gitu lah. Baik, Mas Zainul. Jadi gimana Anda PKB merasakan situasi kebatinan partai-partai sekarang yang menurut sementara orang telah kehilangan kedaulatannya sebetulnya? Oh, kalau bagi PKB sendiri, Bang Budiman, sejak kemarin Gus Muhaimin berani maju bersama Mas Anies itu, kita ingin tegaskan itulah kedaulatan PKB. Oh. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun, ya. Insya Allah masih. Oke, termasuk Pilkada Jakarta. Insya Allah nanti akan kita lihat dinamikanya ya. Jadi saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan situasi PKB hari ini. Jadi kita sampai hari ini posisinya masih bersama dengan Pak Jokowi karena kita ada dalam kabinet kan, walaupun kemarin kita berbeda pilihan dalam Pilpres. Jadi dalam pemerintahan yang sekarang kita masih ada dalam posisi bersama dengan Presiden existing. Nanti yang kedepannya seperti apa, Pak Prabowo sudah berkunjung ke kantor DPP PKB dan menyampaikan
mengajak PKB untuk masuk di Dan PKB? kabinet, nanti akan kita putuskan di muktamar. Oh, di muktamar nanti akan memutuskan bergabung dengan? Ya, bergabung atau tidak nanti di muktamar Oh, diputuskannya. jadi di muktamar akan menentukan PKB akan kemana gitu? Ya. Termasuk nanti di muktamar. Pilkada Jakarta? Mungkin sebelum muktamar malahan Pilkada Jakarta ya. Oh, sudah diputuskan sebelum muktamar? Ya, kita harap sebelum muktamar sudah ada keputusan. Harapan kita. Oke. Tergantung dari partai-partai pengusung yang lain. Karena kan PKB hanya 10 kursi, Bang Budiman. Nggak mungkin bisa ngusung sendiri kan? Oke, baik. Adi Prayitno, jadi gimana dengan tadi ada model konspirasi atau aliansi taktis, itu bahayanya bagi demokrasi kita akan gimana sebetulnya? Ya, saya dua hal, Bang. Para ilmuwan politik itu mulai mengoreksi istilah transisi demokrasi ataupun konsolidasi demokrasi, di mana negara itu secara realitas dia demokrasi, tapi secara substansial demokrasinya itu dikendalikan. Demokrasi Digan- terpimpin lah ya? Ya, itu diganti dengan istilah yang disebut dengan authoritarianism kompetitif. Oh. Ciri-cirinya apa? Ada pemilu, tapi pemilunya didesain sedemikian rupa oleh kekuasaan dan pemenangnya sudah bisa ditentukan. Ada partai politik, tapi partai itu dikendalikan. Ada pemilu tiap tahun secara reguler, tapi formalitas, tapi tidak substantif, dan seterusnya. Nah, kita sudah memasuki itu sebenarnya. Dalam kategori otoritarianisme kompetitif, ada pemilu, ada partai, tapi partai ini sangat mudah untuk diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan. Entah dari mana kekuasaan itu. Apa yang terjadi pada hari ini kan menunjukkan bagaimana politik kita itu satu sama yang lain, di mana kompetisi itu memang satu ya, itu sudah mulai dihilangkan. Kalau bahasanya Saiful Mujani kan ini kartel politik betul, di mana ciri-cirinya itu kompetisinya dihilangkan dan distribusi kekuasaan itu secara merata. Dulu saya berharap betul PKB itu menjadi salah satu partai politik yang berada di luar kekuasaan, minimal untuk coba di zamannya Prabowo dan Gibran ini nggak menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi sekalipun misalnya digoda betul untuk menjadi bagian dari kekuasaan 5 tahun, minimal nolak lah Bang. Ini kan kasihan ke konstituennya yang per hari ini masih menuduh pemilu itu hasil kecurangan. Jadi kalaupun toh mau bergabung, Bang, jangan hanya muktamar, tanyalah ke pemilih-pemilih PKB yang naik secara signifikan. Oke, baik, Yunarto Wijaya, Toto. Jadi apa yang mau Anda sarankan kepada partai-partai di tengah sekarang ada kedaulatannya mungkin tergerus, ada model-model konspirasi atau apapun, apa yang mau sarankan kepada partai-partai politik? Saya lebih coba ingin menarik dalam konteks evaluasi 10 tahun pemerintahan menuju transisi gitu ya, terkait dengan partai juga. Yang kita bahas dari tadi ini kan kenapa Adian sampai menggunakan istilah master konspirasi. Saya yakin dia tahu ini siapa menurut dia. Siapa sih? Adi Praitno juga saya yakin tahu punya keyakinan Doli. ini siapa. Bang Doli juga saya yakin lebih tahu lagi karena ada sisi menjadi korban gitu kira-kira ya. Tapi yang ingin saya kata dan kita kenapa artinya kita nggak berani nyebut namanya, tapi kita yakini keberadaannya. Ini artinya hantu demokrasi begitu kan. Dan kalau kita coba tarik, kita susah menyebut nama hantu demokrasi ini. Dan yang kita bisa lakukan adalah evaluasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya meyakini dan berharap Pak Jokowi bukan hantu demokrasi ini. Tetapi kenapa kita harus kaitkan ini, mumpung menuju transisi pemerintahan baru, terjadi jelas 3 pilar demokrasi yang kemudian berpengaruh pada indeks demokrasi yang turun nilainya melalui berbagai macam indikator, bahwa syarat pertama pemilu yang berintegritas. Jelas pemilu kita kemarin itu dilahirkan melalui sebuah perubahan peraturan undang-undang yang kontroversial. Yang kedua melalui kebebasan pers, masa dan berpendapat. Baru saja Aliansi Jurnalis Independen mengatakan sampai 2024 saja sudah 40 wartawan misalnya direpresi. Yang terakhir terkait partai ini, kemandirian partai dan bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Dan tadi saya sudah sebutkan di awal, pada masa pemerintahan Jokowi banyak sekali goncangan terhadap partai terjadi. Katakanlah kita percaya Jokowi tetap adalah sebuah harapan buat demokrasi seperti 2014 sering dikatakan, dan dia bukanlah bagian dari pelaku yang menurunkan indeks demokrasi. Tapi kalau selama dia memiliki otoritas, dia mendiamkan hal-hal yang menurunkan angka indeks demokrasi, tidak salah kalau ada orang mengatakan orang yang bisa menghentikan sebuah kemunduran tapi mendiamkan, dia adalah pelaku juga. Jadi saran Anda terhadap partai politik harus ngapain sekarang? Kalau partai-partai menyadari ini, kekuatan terbesar partai, situasi yang tidak nyaman itu hanya bisa diubah
ketika kita berhenti diam dan kemudian mulai melawan. Melawan. Oke, baik. Bang Doli, Bang Toto, Adian, Bang Sainul, dan Adi Prayitno. Akrobat politik mutakhir hanyalah menciptakan suasana ketidakpastian. Setelah pemilu usai, publik berharap adanya keteduhan bukan sikut-sikutan apalagi pamer kekuasaan. Publik berharap elit menghadirkan kembali politik bermartabat yang membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai